Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersepi, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah wadah. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode 25 menampilkan Belantara Berhala dengan judul Kelir-kelir Celaga. Naskah karya Klik BS didukung oleh Ferry Fadli sebagai Galang, Ivone Rose sebagai Mirna, Asti Suhastra sebagai Omboy, Bambang Jeger sebagai Kirjo, dan Lukman Tambose pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP, hiasan musik dan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Menghubungi sang mami, pemilik dan bos usaha prostitusi. Galang telah berhasil pula mempengaruhi emosi mami, sehingga tanpa Galang ketahui, tanpa Galang lihat sendiri, Raymond yang ada di ruang kerja mami mendadak sontak berdiri, keluar wisma, menyeberang jalan, namun Galang tidak ditemuinya di sana. Satu buah mobil pun tidak ada yang terparkir di sana. Galang mulai memikirkan suatu cara, sebuah siasat,
walau sekalipun belum pernah terungkapkan pada Mirna, apalagi Kirjo. Galang, apa yang sedang kau pikirkan? Ada aja. Kalau memang selagi ada pikiran yang serius, bisa dong sejenak santai, minum, merokok. Silahkan, Galang. Minuman keras kau bawa dari mana ini? Itu bukan minuman keras, melainkan anggur Eropa. Oleh-oleh orang untuk papiku, tapi ku ambil. Ku selamatkan di kamarku di sini. Sudahlah. Terima kasih. Kau tidak mau? Tidak suka. Oh, tetap pantang, sekalipun hanya anggur. Iya. Ya sudahlah. Asal jangan lantas kau berpikir bahwa aku masih suka minuman keras. Anggur bagiku hanya sekedar penghangat, minuman ringan. Mirna. Ya. Aku jadi ingin tahu sampai sejauh mana bar dan nightclub milik Om Boy itu menjadi relasi usaha di Wisma milik Mami. Kau ada waktu untuk menyamar dan menemani aku di bar malam nanti? Kapanpun aku bisa. Aku bersedia kalau toh hanya menemani kamu. Tapi kalau kamu cuma ingin tahu sejauh mana relasi antara Mami dan Om Boy, bisa saja aku ceritakan lebih lanjut. Atau ku teleponkan Om Boy. Toh dia punya keinginan begitu besar ketemu dengan kamu. Untuk apa? Untuk kenapa tidak kau ajak kerjasama? Aku memang punya pikiran ke arah kerjasama. Namun aku ingin menjajaki dulu secepatnya sampai sejauh mana bar dan nightclub itu bisa diandalkan. Dengar ya. Baiklah, ku dengarkan. Yang jelas, Om Boy adalah penjudi ulung kelas internasional. Usaha apapun yang didirikannya, itu adalah hasil menang judi. Mami sering mengandalkan Om Boy sebagai sumber pinjaman dana kalau Mami memerlukannya. Misalkan membeli beberapa buah tiket untuk kelinci-kelincinya yang dipesan ke Hong Kong. Dan ya, macam-macam lah. Om Boy banyak relasi pengusaha dan pejabat. Bahkan para mantan pejabat sampai ke anak-anaknya macam aku ini. Ya, kuakui Om Boy begitu mudah bergaul di segala lapisan masyarakat. Namun cacat dan jeleknya, dia mudah melontarkan janji. Dia mudah mengatakan janji, sekalipun akan membelikan dunia ini. Namun pada saatnya ditagih, dia menjadi lupa. Kalau dia punya uang semiliar pun mudah tergoda, asalkan keinginannya kita penuhi. Keinginan perempuan? Termasuk juga diajak judi. Di mana? Kemana? Ke pulau dong. Pesan cottage. Kita carikan lawannya. Orang-orang asing yang kebetulan berlibur di sini tentu dicari yang doyan judi. Bagaimana bisa tahu ada orang asing yang kebetulan doyan judi ada di sini? Bisa saja. Mudah, Galang. Orang-orang Om Boy bisa tahu. Sindikatnya mengatur semua itu. Sindikat? Iya. Dan kau ingin dicarinya? Barangkali akan dibayar mahal untuk memperkuat sindikatnya serta mengamankan usahanya. Jadi tangan kanannya begitu? Benar. Sudah terlintas di pikiranku, Mirna. Kenapa tidak kau manfaatkan peluang itu untuk batu loncatan merunyamkan bisnis dan usaha prostitusi Mami? Maksudmu aku berpihak pada Om Boy untuk menghancurkan usaha Mami, gitu? Ya, begitulah kira-kira. Mirna. Aku belum mengatakan apa-apa tentang kau pada Om Boy. Namun aku, detik ini juga bersedia menjadi perantara kalian berdua. Aku berani memberikan rekomendasi baik tentang kau kepadanya. Barangkali kau keberatan? Mirna, bukan aku keberatan tentang pemikiran baikmu. Namun kuharapkan
kau coba belajar mengerti apa yang sedang kupikirkan. Apa, Galang? Apa? Aku sedang mencari jalan untuk menghancurkan keduanya. Menghancurkan usaha Mami, tapi sekaligus bisnis Om Boy juga? Ya, benar. Galang. Kenapa kau agak kaget? Kau keberatan? Sebenarnya tidak. Ada sesuatu yang belum kau katakan. Apakah kau tahu? Aku dapat membacanya dari sorot matamu, Mirna. Iya, memang. Katakanlah, Mirna. Galang, aku akan kehilangan bar dan nightclub itu apabila usaha Om Boy kau hancurkan. Kehilangan tempat itu berarti aku kehilangan masa laluku. Kehilangan pengalaman-pengalaman yang merangkaikan kenangan-kenangan yang indah, yang pahit, yang getir. Tanpa secara terpaksa mengenalmu, barangkali saat ini pikiran dan hatiku selalu ada di sana. Hampir tiap malam aku ke sana untuk santai, untuk kongko dengan siapapun, untuk berhayal tentang apa saja yang indah, terbebas dari segala kenyataan hidup yang menjemukan, yang membosankan, segala macam aturan, beraneka etiket protokoler. Akhirnya, karena kamu, aku menyadari bahwa memang aku ini adalah anak mantan pejabat. Karena kebesaran papiku, dengan segenap kehormatan sampai ke etiket protokolernya, pernah mengatur hidupku. Namun aku bosan. Aku ingin lepas, bebas, lari. Lalu terpleset ke coba-coba narkotika, minum, lantas jadi pelanggan bar dan nightclub. Iya, akhirnya aku sadar, kebesaran papiku bukanlah kebesaranku. Dunia papiku bukan realita kenyataan hidupku. Aku pernah kehilangan diriku, dan sekarang aku mulai perlahan demi perlahan menemukannya. Namun aku menjadi takut, Galang. Kalau dunia yang pernah aku dewakan itu hilang lenyap tanpa bekas. Iya, Galang. Aku takut itu. Aku takut. Seakan aku telah menemukan diriku, namun tanpa pengalaman sama sekali. Hanya itu, Galang. Mirna. Apa? Kadang manusia ini perlu emosi. Kadang juga perlu sentimental. Kadang dituntut rasional. Keseimbangan semua unsur itu harus kau dapat. Kau harus punya. Kau harus memilikinya. Kau harus jadi Mirna yang penuh keseimbangan pribadi. Bukan Mirna yang timpang, bukan juga Mirna yang pincang. Iya, Galang. Bar yang penuh cerita untuk hidupmu itu bisa saja hancur karena kebakaran atau gempa bumi. Bisa terjadi. Itu hanya bangunan, hanya fisik. Tapi pengalaman yang menyangkut bangunan itu, kamu yang punya. Kamu yang memilikinya. Tidak ada seorang pun yang tahu persis. Apalagi aku. Maka sebenarnya lah, kau harus bersyukur kalau bangunan itu hancur. Praktis semua pengalaman pahitmu terkubur. Dan jangan menjadi virus penyakit bagi orang lain. Apalagi bagi saudara atau anak-anakmu kelak. Hari-hari tak selalu ceria, kala
mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerah setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan, Refagan. Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Suatu kesempatan yang saling terbuka antara Mirna dan Galang tampak semakin mengakrabkan hubungan mereka berdua. Galang tahu diri, Mirna pun begitu juga. Mereka sadar satu dengan yang lainnya. Mereka mengerti satu sama lainnya. Ya, sebentar. Sabar. Ya, halo. Wah, maaf Pak. Maaf Bu. Ini berarti salah sambung. Iya, aku dengar. Barusan ada telepon salah sambung lagi masuk kemari. Biasanya tidak ada. Biasanya tidak begitu. Bagus kalau begitu. Bagus bagaimana? Jangan lagi kau pergunakan telepon di rumah ini untuk menghubungi siapapun di luar. Terlebih lagi jangan bicara soal-soal kita. Galang, ada teleponnya saya lagi tuh. Baik Kirjo, hitung saja berapa kali sementara aku akan menyiapkan sesuatu. Tuh lagi tuh. Sekarang biar aku yang nerima. Aku yang punya rumah. Baik, baik Mirna. Ternyata telepon yang berdering dan diterima oleh Mirna itu berasal dari Om Boy. Tentu dan sudah pasti, Om Boy menghubungi Papi Mirna dan menceritakan segalanya hingga mengatakan dan menanyakan di mana Mirna dapat dihubungi. Mirna mengetahui bahwa si penelpon adalah Om Boy. Segeralah Mirna mengatakan dan mengajak Galang untuk memikirkan tindak lanjut.
Baik, Mirna. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kukatakan bila Om Boy menelpon kembali nanti? Katakan saja tetap seperti tadi. Kau tidak tahu di mana dan dengan siapa Galang tinggal. Namun kau sudah mendapatkan kabar bahwa Galang pun ingin bertemu dengan Om Boy 4 mata. Kalau dia mendesak waktu dan tempat bertemunya? Beritahukan bahwa malam ini aku mancing ikan di ujung pelabuhan. Ujung pelabuhan? Di mana itu? Katakan di pantai ke arah utara, di bawah mercusuar pintu masuk pelabuhan. Oh, Galang, sulit kendaraanku sampai di sana. Iya, sulit membantumu bila ada apa-apa, Galang. Kalau Om Boy bersedia, kesanalah. Kalau tidak, tidak apa-apa. Karena di sana bagiku justru paling mudah menghadapi Om Boy apabila ada apa-apa yang tidak diharapkan terjadi. Iya. Iya. Kau jelas tidak perlu ikut, Mirna. Kau juga tidak usah ikut, Kirjo. Dengan sepeda motor trail, Galang bergegas menuju pantai, menyusurinya sampai ke paling ujung di batas pelabuhan. Dari sana dia menyusup, dia menyelip di sela-sela pagarnya. Sesampai di bawah mercusuar kecil, seakan menjadi batas pintu masuk kapal, Galang memasang lentera minyak pertanda dia ada di sana. Begitu jugalah ciri dan tanda yang disampaikan Mirna pada Om Boy, seperti yang dipesankan Galang. Menjelang tengah malam, Om Boy menuju ke arah Galang melalui jalan resmi. Dia minta izin dengan penjaga pantai pelabuhan dengan caranya sendiri. Dan tak lama kemudian... Galang. Ya? Aku, Boy. Om Boy, begitu Mirna memanggil. Selamat malam. Selamat malam. Boleh aku mendekat sedikit? Silakan. Sudah lumayan banyak ikan yang terpancing. Lumayanlah. Cukup untuk lauk makan sehari dalam satu keluarga yang punya anak 2 atau 3. Kau hebat. Ada perlu? Ya, begitulah. Mirna menunjukkan kau ada di sini. Maka, kalau aku sengaja menyempatkan diri kemari, tentu aku benar-benar ada perlu. Apa perlumu? Aku mengharapkan kau, Galang, bersedia bekerja di tempat usahaku. Ya. Bagaimana? Bersediakah? Di mana? Ya, terserah kamu mau di mana. Di bar dan nightclub juga boleh. Di pulau wisata di mana aku punya andil beberapa cottage dan bungalow di sana. Atau, ya pilih sajalah. Seandainya tidak suka semua itu, di kantor pribadiku juga boleh. Kantor pribadi? Ya, kantor lumayan besar, di mana aku mengendalikan semua usahaku, sekaligus mengontrol perjudian taraf internasional. Duniamu sama hitamnya, Om Boy. Galang, usaha, yang namanya usaha, apa saja yang mendatangkan uang. Kalau kita bisa mengelolanya dengan mendatangkan uang lebih banyak lagi, itu baru namanya kerja. Dan aku tahu persis akan menempatkan kamu di posisi mana yang dapat menguntungkan sebanyak-banyaknya. Juga bagi dirimu sendiri, dengan bayaran tinggi tentunya. Berapa banyak kau berani membayarkan per bulan? Kau cuma duduk-duduk. Bisa ku bayar 500.000? Hanya 500.000? Oh, mau lebih? Baik, 650 jadi. Sedang Mami saja berani membayarku 2,5 juta per bulan.
memalukan. Aduh. Barat, kau mulai menendangku dari belakang. Ini berarti kau memulainya sendiri. Memulai suatu tantangan dan aku menanggapi, boy. Om Boy, jangan teruskan. Atau ku tembak kau dari sini. Galang. Kurang ajar. Kenapa kalian tiba-tiba ada di sini? Simpan kembali pistol yang kau tolongkan pada Om Boy itu, Mirna. Boy, kali ini kau lolos. Sebenarnya kau harus jadi mayat dan kau lemparkan di tengah laut sana. Tapi lain kali kita ketemu lagi. Begitu kesalnya dan begitu kecewanya Galang mendengar dan melihat ada Mirna dan Kirjo tiba-tiba muncul di tempat mereka saling menguji diri. Galang pergi begitu saja seraya membuang apapun yang dipergunakannya untuk memancing. Galang tidak mendekat dan menghampiri Mirna dan Kirjo lagi, melainkan kembali mengikuti jalannya masuk dan datang, meraih motor trail yang dipakainya, lalu kabur. Bos. Ya, sebentar, Pak. Ya, Bu. Sudah diam. Rewel terus. Rewel, perut buncit, itu tanda-tanda cacingan. Cacing masuk ke dalam tubuh anak-anak lewat makanan, air, atau dari tanah sewaktu bermain, dan menghabiskan zat-zat makanan sehingga tubuh menjadi kurus. Minum Upikson 3 atau 4 kali setahun untuk mencegah cacingan. Upikson membasmi cacing. Upikson buatan Bayer. Bayer, jaminan mutu. Nah saudara, apa yang terjadi kemudian? Nanti dan dengarkanlah kisah berikutnya. Galang Gemilang melalui radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.